Jadi sebelum sharing berita dicermati dulu, karena sharing Anda ketika dibaca oleh orang lain dan kemudian itu belum tentu kebenarannya, ini menjadi hoax. Dan tentunya mempunyai resiko hukum. Halo Sohib Kongko Hukum, apa kabar? Semoga Anda sehat dimanapun berada. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang corona dan hoax. Dalam beberapa pekan di negara kita, khususnya di kota-kota tertentu, telah kena dampak virus corona. Oleh sebab itu, saya akan membahas bagaimana resiko hukum tentang hoax virus corona. Oleh sebab itu, tetap di Kongko Hukum. Jadi begini, Sohib Kongko Hukum, kita akan mengupas bahwa hoax atau berita bohong yang diatur dalam hukum kita dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pertama, dan yang kedua di dalam Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi dan Elektronik. Yang ketiga adalah Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 46, pasal 14 dan pasal 15. Nah, Sohib Kongko Hukum, dimanapun Anda berada, dalam beberapa pekan telah merebak virus corona di belahan dunia atau negara lain-lain, khususnya di Indonesia, dan makin spesifik lagi adalah di beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, yang ironis adalah bahwa ada orang atau ada subjek hukum yang telah mempublikasi berita yang belum tentu kebenarannya. Misalkan di kota A belum kena dampak virus corona, belum terjangkit virus corona. Kemudian di kota tersebut disampaikan bahwa di kota tersebut telah terjangkit virus corona. Ini yang hoax. Atau di dalam sebuah kota di kecamatan B, orang yang terjangkit virus corona ada 2. Namun disampaikan di sana ada 10. Ini yang menjadi hoax. Dan orangnya telah meminta maaf di media yang sosial. Sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dirugikan. Antara lain yaitu kepada Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara dan Rumah Sakit Adam Malik Medan yang telah saya sebutkan dalam video yang saya perbuat. Dan juga saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara yang sudah menerima. Nah, kemudian yang harus dicermati oleh Sohib Kongko Hukum adalah cermati dulu berita atau konten beritanya, baik judul maupun substansi atau isi. Kadang-kadang judul ini memicu. Nah, cermati juga isi atau substansinya. Apakah telah sesuai atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah berita tersebut berita dari media yang kredibel? Misalkan media kredibel adalah media A, dia mempunyai stasiun TV.
kemungkinan untuk miss itu kecil. Apalagi media yang telah jumlah penontonnya luar biasa banyak. Nah, jumlah missnya atau miskomunikasinya itu kecil. Jadi sebelum sharing berita dicermati dulu, karena sharing Anda ketika dibaca oleh orang lain dan kemudian itu belum tentu kebenarannya, ini menjadi hoax. Dan tentunya mempunyai resiko hukum. Nah, ini yang harus kita mengerti dan cermati. Ada sebagian orang sharing untuk update sebuah berita tentang, katakanlah, tentang virus corona. Namun kalau dia belum cermat, dia telah sharing, ternyata berita itu belum tentu kebenarannya. Di sini kalau ada ya pihak yang melaporkan atau pihak kepolisian menindaklanjuti, maka ini akan menjadi sebuah sanksi hukum yang telah saya sampaikan tadi, yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian yang kedua tentang Undang-Undang ITE, yang ketiga tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, inilah. Oleh sebab itu, soal Kompo Hukum dimanapun berada, agar Anda saring sebelum sharing, cermat sebelum membagi berita. Karena apabila telah di-sharing dan berita itu belum tentu benar, maka resiko hukum mengincar Anda. Oleh sebab itu, Kompo Hukum kali ini berharap agar masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk betul-betul menelaah dan meliti berita tersebut, karena dampak hukum akan mengincar bagi siapa saja yang melakukan kesalahan. Itu dia Kompo Hukum kita kali ini. Tetap di Kompo Hukum. Terima kasih.